Kali ini kita akan mencoba menentukan panjang gelombang warna hijau dari sinar laser ini dengan memakai kisi difraksi. Jadi ini ada laser, ini kisi difraksi. Kisi difraksi itu seperti ini. Nah ini ada tiga lubang. Masing-masing lubang ini sebenarnya terdiri dari ratusan celah atau ratusan lubang ya. Misalnya yang 300 garis atau 300 celah per milimeter, ini per milimeter. Jadi dalam 1 milimeter ada 300 celah. Maka satu celahnya ini lebarnya adalah 1 milimeter dibagi 300 atau sepertiga kali 10 min 2 milimeter. Lebar satu celah ini kita sebut dengan D. Besarnya sama dengan 1/n. N ini adalah banyaknya celahnya ini. Kemudian kita lakukan percobaannya sederhana saja. Ini ada layar atau tembok, ini kisi difraksinya, ini lasernya. Jarak dari tembok ke kisi difraksi ini adalah L, ini L. Kemudian lambda adalah panjang gelombang warna hijaunya. Kemudian D-nya adalah lebar satu celah. Ketika saya sorotkan, maka menghasilkan pola seperti ini. Pola gelap dan terang. Jadi di sini ada pola terang dan di antaranya ada pola gelap. Inilah yang kita sebut dengan pola gelap dan terang. Nah, bila saya gambarkan percobaan tadi seperti ini. Jadi tadi ada warna hijau. Nah, hijau yang paling terang ini kita sebut dengan terang pusat. Di sebelah kanannya itu ada hijau lagi, ini terang 1, ini terang 2, dan di sebelah kiri juga sama. Ini ada terang 1, ini ada terang 2. Dan di antara warna hijau tadi, di sini ini ada pola gelap sebenarnya di sini. Ini ada pola gelap. Di sini juga ada gelap, ini gelap 1, gelap 2, ini juga gelap 1, ini gelap 2. Nah, jarak dari terang pusat ke terang 1 ini kita sebut dengan orde 1. Jarak dari terang pusat ke terang 2 ini namanya orde 2. Orde itu simbolnya adalah N di sini ya, ini N. Ya, ini. Di sebelah kiri juga sama, ini orde 1, ini orde 2. Nah, sekarang saya jelaskan bagaimana pola gelap terang itu bisa terjadi. Jadi pertama kali yang melakukan percobaan ini namanya Thomas Young. Thomas Young melewatkan cahaya koheren. Cahaya koheren itu adalah sinar yang sefase dan frekuensinya sama. Nah, cahaya koheren tadi dilewatkan pada dua celah sempit yang dikenal dengan celah ganda. Jadi pertama kali Thomas Young melewatkan hanya pada dua celah saja. Kalau di awal ini tadi, ini kisi difraksi adalah banyak celah, tapi awalnya percobaannya hanya memakai dua celah saja. Kemudian di situ ada yang disebut dengan cahaya koheren. Itu adalah sinar atau cahaya yang sefase dan frekuensinya sama. Kalau saya gambarkan, ini gelombangnya seperti ini. Jadi ini ada dua gelombang, ini gelombang pertama dan gelombang yang kedua yang sefase itu adalah seperti ini. Nah, ini sefase. Nah, jadi kalau di satu titik saya mengambil di sini dia sedang bergerak ke atas, maka di titik yang sini jika dia juga sedang bergerak ke atas itu namanya sefase. Nah, kita lihat prosesnya seperti ini. Jadi ini ada sumber cahaya dilewatkan pada dua celah atau celah ganda. Maka kita lihat sinarnya, ini sinar pertama sampai di titik P.
ternyata sinar kedua juga sampai di titik P. Karena sama-sama di titik P, kemudian sinarnya sefase dan frekuensinya sama, maka di titik P ini terjadi interferensi. Cahaya juga termasuk gelombang, maka di sini terjadi interferensi gelombang. Dan interferensi inilah yang menyebabkan di sini kalau kita lihat tadi ada pola gelap dan terang. Nah, coba sekarang kita lihat. Sinar yang pertama panjangnya sekian ini. Dari S1 sampai ke P. Sinar yang kedua dari S2 sampai ke P. Nah, terjadi perbedaan panjang sebesar delta S ini. Delta S. Kalau kita lihat ini segitiganya ini, segitiga dari S1, S2 ke sana sampai ke sana dengan sudutnya ini theta, maka besarnya delta S-nya ini delta S itu sama dengan lebar celahnya ini D, ya ini D, dikalikan sinus theta-nya. Nah, ini adalah delta S. Jadi perbedaan panjang kedua sinar ini adalah sebesar delta S sama dengan D sinus theta. Nah, di awal tadi kita sudah mendapatkan persamaan bahwa delta S itu sama dengan D sinus theta. Dan ternyata jika nanti kita hitung, delta S ini besarnya sama dengan N kalikan lambda. N-nya ini adalah orde, lambdanya adalah panjang gelombangnya, ini sama dengan D sinus theta. Nah, kemudian coba kita lihat, ini ada dua segitiga. Segitiga yang merah ini dan segitiga yang hijau ini. Kesana ini adalah Z-nya, ini adalah L-nya yang kesana. Sana delta S, ini adalah D-nya dan theta-nya sama. Nah, untuk theta lebih kecil dari 12 derajat, maka harga sinusnya ini akan mendekati sama dengan harga tangennya. Sehingga dari persamaan ini bisa kita tulis bahwa N lambda itu sama dengan D sinus theta-nya kita ganti tangen theta. Kita lihat segitiga yang merah. Kalau ininya theta, maka tangannya adalah Y per L. Sehingga ini akan sama dengan D kalikan Y per L. Ini N kalikan lambda. Sehingga inilah persamaan terakhir yang kita dapatkan nanti untuk menghitung panjang gelombang yang akan kita cari. N-nya adalah orde, lambdanya panjang gelombang, D-nya ini lebar satu celahnya, L-nya adalah jarak antara kisi ke layar, kemudian Z-nya ini adalah jarak antara satu titik ke titik yang lain. Nah, di awal tadi kita sudah mendapatkan persamaan bahwa delta S itu sama dengan D sinus theta. Dan ternyata jika nanti kita hitung, delta S ini besarnya sama dengan N kalikan lambda. N-nya ini adalah orde, lambdanya adalah panjang gelombangnya, ini sama dengan D sinus theta. Nah, kemudian coba kita lihat, ini ada dua segitiga. Segitiga yang merah ini dan segitiga yang hijau ini. Kesana ini adalah Z-nya, ini adalah L-nya yang kesana. Sana delta S, ini adalah D-nya dan theta-nya sama. Nah, untuk theta lebih kecil dari 12 derajat, maka harga sinusnya ini akan mendekati sama dengan harga tangennya. Sehingga dari persamaan ini bisa kita tulis bahwa N lambda
itu sama dengan D. Sinus tetanya kita ganti tangen theta. Kita lihat segitiga yang merah. Kalau ininya theta, maka tangannya adalah Y per L. Sehingga ini akan sama dengan D kalikan Y per L. Ini N kalikan lambda. Sehingga inilah persamaan terakhir yang kita dapatkan nanti untuk menghitung panjang gelombang yang akan kita cari. N-nya adalah orde, lambdanya panjang gelombang, D-nya ini lebar satu celahnya, L-nya adalah jarak antara kisi ke layar, kemudian Y-nya ini adalah jarak antara satu titik ke titik yang lain. Nah, sekarang akan saya jelaskan bagaimana trik untuk mengerjakan soal dengan lebih gampang. Nah, kalau kita lihat, ini pola gelap terangnya. Ini saya gambar seperti ini ya. Ini adalah terang pusat. Ini terang pusat. Kemudian ini terang 1, terang 2, terang 3. Dan di tengah-tengahnya ada gelap 1, gelap 2, dan gelap 3. Kita sudah mendapatkan persamaan tadi yang terakhir kan ini ya, bahwa D kalikan Y dibagi L sama dengan N lambda. Y di sini ini adalah tergantung pertanyaannya. Ini adalah jarak dari satu titik ke titik yang lain. Misalnya terang pusat ke terang 1, terang 1 ke gelap 3, terang 1 ke terang 2, itu adalah Y-nya. Kemudian N-nya di sini, ini triknya adalah N-nya nih. N-nya itu adalah jumlah dari panjang gelombangnya. Jadi dari terang pusat ke terang 1 ini 1 lambda. Nah, ini terang 1 ke terang 2 ini 1 lambda. Terang 2 ke terang 3 ini 1 lambda. Dan di tengahnya ini adalah setengahnya. Ini adalah setengah lambda. Sehingga kalau misalnya ditanyakan berapakah jarak dari terang 1 ke gelap 3, maka ini ya, maka dari sini bisa kita tulis bahwa N-nya itu sama dengan ini terang 1 ke terang 2 1 lambda ditambah ke gelap 3 setengah lambda. Jadi ini adalah 1,5. N-nya adalah 1,5. Nah, dari 1,5 kita masukkan di persamaan ini. Nah, coba kita untuk mengerjakan soal ini. Sebuah celah memiliki lebar 0,2 mm. Berarti ini adalah D-nya. D-nya jadikan meter, jadi 2 kali 10 pangkat min 4 meter. Disinari cahaya dengan panjang gelombang 5000 angstrom. Angstrom itu sama dengan 10 pangkat min 10 meter, sehingga 5000 kali 10 pangkat min 10 tinggal 5 kali 10 pangkat min 7 meter. Sebuah layar ditempatkan 100 cm di belakang celah. Ini adalah L-nya. Berarti L-nya sama dengan 1 meter. Kemudian pertanyaannya adalah jarak dari gelap 1 ke terang pusat. Kalau kita lihat dari gambar tadi, ini gelap 1 ke terang pusat. Ini N-nya sama dengan setengah. Terang pusat ke gelap 1, N-nya sama dengan setengah. Sehingga kalau kita masukkan ke persamaannya bahwa N kalikan lambda sama dengan D kalikan Y dibagi L. Y-nya tadi adalah jarak dari gelap 1 ke terang pusat ini. Kita masukkan angkanya, N-nya setengah, lambdanya 5 kali 10 pangkat min 7. Ini akan sama dengan D-nya 2 kali 10 pangkat min 4. Y-nya adalah yang ditanyakan, dibagi L-nya sama dengan 1.
Dari sini bisa kita sederhanakan, ini setengah coret, ini tinggal 1, sehingga Y-nya ini sama dengan 5 kali 10 pangkat min 7 dibagi 1 kali 10 pangkat min 4. Hasilnya adalah 5 kali 10 pangkat min 3 meter. Jadi jarak dari gelap 1 ke terang pusat adalah 5 kali 10 pangkat min 3 meter. Berikutnya, sebuah kisi memiliki 300 garis tiap sentimeter. Ini adalah, kita hitung dulu D-nya, ini hati-hati ya. D-nya itu sama dengan 1/n. Nih, 1 dibagi N-nya adalah 3000, sehingga hasilnya adalah 1/3 kali 10 pangkat min 3 cm. Kalau kita jadikan meter, ini D-nya hasilnya adalah 1/3 kali 10 pangkat min 5 meter. Nah, ini adalah D-nya. Kemudian diketahui sinus tetanya, ini ya, sinus tetanya sama dengan 0,140. Sehingga pertanyaannya adalah panjang gelombang yang kita masukkan. D sinus theta akan sama dengan N lambda. Nah, sekarang di soal sudah diketahui N-nya adalah orde 1, sehingga N-nya sama dengan 1. Kita masukkan D-nya 1/3 kali 10 pangkat min 5 kali sinus tetanya 0,140, N-nya diketahui 1, kalikan lambda. Nah, dari sini kita bisa menghitung bahwa lambdanya itu sama dengan 1/3 kali 10 pangkat min 5 dikalikan 0,140. Hasilnya adalah ini.